warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mengulas sedikit yang sebelumnya 104. Innama Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 104. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya tidak terkabulnya keinginan kepadamu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah dalam penolakan tersebut. Jadi sudah pernah kita bahas, kalau terkabul keinginan kita, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Kalau keinginan kita tidak terjadi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Karena sebetulnya keinginan kita terkabul itu lebih besar karena rahmat Allah saja. Kalaupun kita bisa ikhtiar, pasti ikhtiar juga dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dosa kita, maksiat yang kita lakukan sangat banyak, seperti sholat asar barusan. Lebih mengharapkan mana sholat asar barusan? Lebih mengharapkan terkabulnya doa atau diampuni Allah dari sholat kita barusan? Kita lebih mengharapkan ampunan Allah karena kita tidak khusyuk sholatnya. Seperti kita menghadap atasan lalu ngomong ngelantur, kelakuan ngelantur. Lebih banyak mana yang kita inginkan? Lebih ingin naik pangkat atau tidak dipecat? Jawab, tidak dipecat. Toh sholat kita kurang bagus, terus kita doa, terus Allah memberi, itu lebih besar karena rahmat Allahnya. Karena seperti kita kalau mau hitung-hitungan, apa yang bisa kita andalkan? Sholat kita jarang khusyuk, ibadah kita jarang benar, sedang dosa kita sangat banyak, setiap waktu bertambah. Nah, pada waktu Allah tidak mengabulkan yang kita inginkan, sebetulnya perih atau tidak perih, kecewa atau tidak kecewa, tergantung tingkat kita mengerti, memahami hikmah dari Allah. Jadi kalau kita sudah husnuzon kepada Allah, hilang itu kepedihan tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah berbuat pasti yang terbaik untuk kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pedih itu hilang. Jadi jelasnya pedih itu karena tidak mengerti lah kepada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik penolakannya. Masih ingat cerita tentang yang mau menikah batal? Ada dua pasang calon mempelai, sudah siap menikah, tinggal akad, dua-duanya batal, tidak jadi dua pasang ini. Yang satu stres luar biasa, orang tuanya marah-marah, calonnya juga menderita, menangis, histeris. Tapi yang satu lagi tidak stres, bahkan sujud syukur. Kenapa kejadiannya sama tapi beda? Tergantung sejauh mana meyakini bahwa takdir tidak jadinya ini merupakan karunia Allah. Tidak tahu, siapa tahu nikah terus teraniaya. Bukankah menjelang menikah istiqoroh? Kalau baik untuk dunia, baik untuk akhirat, untuk agama, baik akhirnya, maka mudahkan. Kalau tidak baik, jangan.
Kenapa dibatalkannya sesudah menjelang nikah, tidak dari awal? Mungkin Allah akan memberikan pahala lebih, mungkin ada rezeki catering yang harus sampai dulu, ya sudahlah. Tapi gimana, sudah bayar ini bayar itu, ya sudahlah, perkara dunia itu kecil. Tidak boleh duniawi membuat sedih, jengkel, marah. Kalau sudah bukan rezekinya pasti akan pergi. Kalau masih bisa diurus, urus. Kalau tidak bisa dikembalikan, ya sudah, masih ada rezeki yang lain. Jadi orang-orang yang yakin Allah itu maha sempurna, maha baik, maha adil, maha bijaksana, walaupun tidak terjadi yang kita inginkan, tetap senang saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Lengkapnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut ilmu Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya tidak penting keinginan kita tercapai tentang duniawi ini. Yang terpenting adalah apa yang terbaik menurut Allah. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian yang lalu. Sekarang 106. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 106. Ma'siyatun awrathat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat 'izzan wa istikbaran. Ini terjemahnya begini. Tergelincir berbuat dosa lalu menimbulkan orangnya jadi tersungkur, jadi rendah diri di hadapan Allah dan menghibah rahmat Allah. Ini gara-gara dia tergelincir lalu menjadi tersungkur, rendah diri, dan jadi terus memelas, menghibah rahmat Allah. Itu lebih baik, kata ini ya Imam Abta'ilah, daripada taat yang membangkitkan ujub dan takabur. Ini bukan maksiatnya yang baik, tapi efek dari maksiat yang dilanjutkan dengan tersungkurnya, merasa rendah dan mengharapkan ampunan Allah. Itu lebih baik keadaan tersungkur itu daripada orang yang berbuat taat tapi jadi ujub takabur. Tolong ini bijaksana ya menyikapinya. Oh kalau gitu saya mending maksiat aja tersungkur. Nah, salah. Salah satu ciri orang takwa itu bukan tanpa dosa, hadirin. Ingat baik-baik ya. Kalau kita tidak ada dosa sama sekali, kita akan dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan orang yang punya dosa dan taubat. Kita tidak boleh bercita-cita ingin berbuat dosa, kita tidak boleh menggampangkan dan meremehkan dosa. Kita harus berusaha menjauh dari dosa, tapi faktanya pasti akan ada tergelincirnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini ternyata ciri orang yang takwa. Ali Imran 135, ketika tergelincir berbuat dosa, maksiat,
Segera ingat Allah. Ingat Allah bahwa Allah Maha menyaksikan. Allah Maha teliti melihat apapun yang kita lakukan. Ingat Allah, terus tersungkur, lalu takut kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni. Nah, keadaan minta ampun seperti itu Allah sangat mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang tergelincir, tersungkur, minta ampun itu Allah suka dengan keadaan orang tersungkur itu. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan ada orang yang bawa untanya atau kendaraannya di padang pasir, kemudian lepas kabur, dicari tidak ketemu, sampai putus asa nih sendiri. Bayangkan di padang pasir kendaraannya kabur, lalu dia berbaring di berteduh dan sudah pasrah. Sudah ini mah sudah putus asa. Sedang dia berbaring di bawah pohon, tiba-tiba untanya itu, kendaraan lengkap dengan perbekalan itu datang. Gembira sekali, pasti gembira, benar? Sampai mengatakan begini, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini cerita saking gembira sampai kepleset lidah, jadi aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini kegembiraan yang luar biasa sampai tidak bisa mengontrol kata-kata. Nah, Allah lebih gembira lihat orang tobat dibanding kegembiraan orang itu. Jadi jangan nganggap remeh nih. Kita kan semua punya dosa. Ada orang yang tergelincir lalu tobat. Derajat orang yang tobat itu bisa lebih tinggi dari kita yang merasa sudah taat sehingga kurang tobat. Padahal dalam taat itu pun bisa ada maksiatnya. Ya, dalam taat ini ada maksiat, seperti kita sholat. Ada dosanya di sana juga. Di antaranya kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tetap sholatnya dilakukan, tapi kan lalai. Dalam sedekah ada ujub, ada riya. Dalam baca Quran, ini santri tahfiz hati-hati nih, bisa maksiat. Maksiatnya apa? Santri tahfiz merasa paling tahfiz, yang lain syalnya enggak ungu, warna apa sih ada itu dek? Tahfiz tuh biru, maaf ya, saya ketukar-tukar. Nah ini yang gitu aja nggak tahu. Jangan begitu, karena ngerti tahsinnya bagus, tiap orang tuh dinilai sesuai tahsin. Ini hina, ini sedang, padahal yang diremehkan tahsinnya belum bagus, tapi sedekahnya banyak, tobatnya banyak, berbakti ke orang tuanya sungguh-sungguh, penyayang makhluk. Gara-gara kita ngerti tahsin kemudian menilai orang rendah, itu juga jadi maksiat. Ada imam bacaannya belum sempurna tahsinnya, tapi sudah benar dan tidak mengurangi makna. Ulama tersebut sudah sepuh, kemudian santri tahsin nih yang sudah mengerti hukum-hukumnya menilai rendah kepada imam tersebut hanya karena bacaannya yang belum sempurna. Itu sudah merugikan dirinya sendiri. Padahal beliau sholat sudah lebih lama karena usianya 80 tahun. Padahal dakwahnya sudah kemana-mana. Sudah berapa banyak orang yang dapat hidayah Islam lewat beliau. Jadi artinya hati-hati, dalam taat juga bisa ada maksiat. Begitulah kehati-hatian. Maka yang paling baik, kita ini selalu merasa banyak dosa.
Satu lagi terakhir ya, merasa banyak dosa dan tobat maksudnya. Ada satu sunnah yang ditinggalkan, sering ditinggalkan, yaitu sholat untuk bertobat. Ada yang menyebut sholat tobat, sebetulnya tidak ada namanya, tapi ketika merasa bersalah, ambil air wudhu, sempurnakan dan sholat, lalu minta ampun. Ini padahal dahsyat sekali, sangat menghapuskan. Harusnya kita banyak melakukannya, karena itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Coba, ini kan ada yang korupsi ditangkap. Ditangkap ini merupakan musibah atau karunia? Ada yang jawab, alhamdulillah. Kira-kira saja itu koruptor yang ditangkap itu merupakan bencana bagi koruptor itu atau karunia? Karunia. Kalau orang berbuat maksiat, kemudian terus menerus maksiat, itu biasanya dua yang terjadi. Satu, dibuka atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Jadi dibiarkan saja, nanti pas mati aja baru kebongkar. Tapi kalau dosa kita kebongkar, kita kan banyak aib nih, tapi kurang tobat, terus aib kita kebuka, sabar atau syukur? Bingung. Bagaimana kalau aib kita kebuka? Karunia atau bencana? Kalau kita tidak ketahuan orang tapi kita tidak tobat, kemudian oleh Allah dibuka aib kita sedikit, sedikitlah, tidak akan semua. Kemudian kita jadi malu, orang-orang menghina kita, kita jadi tobat, kita jadi merunduk ke Allah. Itu rezeki hadirin, daripada kita jadi ujub merasa soleh. Jadi jangan takut, kan ada orang yang takut aib kebuka karena takut malu di hadapan orang. Tapi ada lagi orang yang takut tidak diampuni Allah. Mana yang lebih bagus? Takut aib kebuka karena takut dihina orang, atau takut tidak diampuni Allah? Kalau suatu saat misalkan aib kita ada yang kebuka, ya udah tobat saja. Tapi orang-orang menghina saya, meremehkan, tidak apa-apa, tidak bahaya. Kalau dengan dibuka kita jadi tobat dan dosanya jadi diampuni, apalah artinya penghinaan orang? Sakitnya kita dihina orang, malu dan tertekannya hati karena dihina orang, itu bagian dari penggugur dosa. Tidak bahaya kok dihina orang itu. Yang bahaya itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta ke Allah supaya ditutup. Di dalam doa Allah minta ditutup doa, Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada dosa kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farrajta. Jangan biarkan ada satupun yang galau, gelisah, cemas kecuali oleh Allah dilapangkan hatinya. Wala aiban illa satarta. Jangan biarkan ada aib kecuali Engkau tutupi. Wala dainan illa qadaita. Jangan biarkan utang kecuali oleh Allah dibayarkan, dilunasi. Wala saqoman atau maridon illa syafaita. Tidaklah ada yang sakit kecuali Allah sembuhkan. Itu doa yang sangat lengkap. Harusnya Ramadan ini banyak doa itu.
Nah, jadi kalau nanti kita tergelincir, segera saja tobat ya. Bagus kalau ambil air wudhu yang bagus, kemudian sholat tobat. Itu mungkin tergelincirnya sedikit, tapi sholat itu bisa menghapus yang lain-lainnya. Karena dalam Ramadan ini ternyata yang paling penting itu ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan benar-benar karena yakin ini perintah Allah dan ini yang terbaik bagi kita, dan tidak mencari apapun dari saum Ramadan ini kecuali ridho Allah, habis itu dosa. Kenapa? Ternyata dosa, karena dosa yang membuat kita teraniaya. Coba doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata puncaknya doa di Lailatul Qadar itu adalah minta dihapuskannya semua jejak-jejak dosa kita. Yang dapatkan ilmunya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Jadi al-afu itu adalah seperti jejak kaki di padang pasir dihembus oleh angin, tidak ada jejak sama sekali. Kalau ditutupi itu masih ada tapi tidak kelihatan. Tapi al-afu, doa Lailatul Qadar itu membuat tidak ada jejak. Kita terkenal sekarang ada jejak digital ya, gak bisa enggak saya juga punya jejak digital, ini ada jejaknya nih, walau diakalin. Tapi dengan doa Allahumma innaka afuwun itu tidak bisa, tapi ada oleh Allah nanti dibuat tidak kelihatan. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat nanti tidak ada jejaknya. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu benar-benar seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak tersisa lagi. Kalau dengan Ghafurur Rahim ditutup, orang tidak bisa lihat. Kalau kita istighfar terus, nanti di yaumul akhir kita tetap ketemu dengan dosa, walaupun orang lain tidak lihat dosa kita. Seperti ada tabir, tapi kan malu kita, dosa kita dilihat Allah, malulah kita ketemu dengan dosa sendiri. Tapi kalau al-afu enggak ada. Kesini nih, ternyata Ramadan itu karunia Allah yang besarnya itu adalah dihilangkan dosa-dosa yang lalu. Terima kasih. Ada yang akan bertanya? Ya, bisa dibantu? Ya, boleh. Ustaz Dery mau bertanya atau menjelaskan? Bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas penjelasannya. Mohon bertanya, bagaimana seandainya ketika melakukan dosa dan maksiat kemudian bertaubat, setelah itu melakukan lagi, kemudian bertaubat, melakukan lagi. Nah, apakah tidak apa-apa begitu? Tidak boleh. Maka tidak, saya tidak boleh mengatakan tidak apa-apa. Tidak boleh. Maksiat tobat, maksiat tobat. Kita harus berusaha untuk tidak maksiat. Tapi kalau tergelincir lagi, tobat lagi. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Yang penting bagian dari tobat itu adalah menyesal, minta ampun dan berhenti dari maksiat itu. Dan tidak ada terpikir rencana untuk berbuat maksiat, toh tergelincir lagi. Nah, tapi sebab-sebabnya kita atasi tidak. Misal begini, kita punya HP, dan di HP itu peluang maksiatnya ada. Kita minta ampun, ya Allah saya mohon ampun mata berzina, melihat yang tidak halal, ampun ya Allah.
tapi tidak berusaha diblok atau tidak berusaha dihindari. Kalau YouTube ada yang ngaconya, misalkan iklannya kita pasangkan algoritma itu akan menunjukkan yang biasa kita lihat, ya. Kita buat algoritmanya yang benar-benar banyak yang manfaatnya. YouTube, medsos itu udah qadarullah hadirin. Itu bikinan hakikatnya Allah juga yang menakdirkan kita ada di zaman ini. Dan itu seperti pisau bermata dua, kalau kita pakai yang baik banyak manfaat. Saya tidak bisa, saya senang juga membuka YouTube yang berisi ilmu yang bisa nambah iman. Nambah itu iman. Banyak ulama yang hanif, ulama yang terpelihara dari kesia-siaan kata-katanya bisa didapat di sana. Tapi maksiatnya juga banyak. Dan nafsu ke HP ini lebih suka lihat maksiatnya. Nafsu itu lebih cenderung melihat maksiat. Makanya kalau ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di skip ya. Nafsu tidak suka dengar Quran. Makanya sekarang ayat kursi banyak di itu, dikit-dikit ayat kursi. Dengar, baca terjemahnya, pahala itu, jangan di skip. Kalau baca Quran kecenderungannya nafsu tidak suka, padahal itu yang jadi pahala. Nah, cegah semua jalan untuk berbuat maksiatnya. Ya, silakan. Lanjut. Ada? Ya Pak. Ikhtiar. Di depan Mim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya rupanya 3 tahun saya mencari jawaban, ternyata seakan-akan Allah mengisi bahasa itu lewat AA. Saya adalah seorang pemerintah yang diajarkan bagaimana memegang integritas, sehingga karena integritas itu saya diperhadapkan suatu antara saya dan atasan, sehingga saya tetap memegang, dan implikasinya adalah pencopotan jabatan. 3 tahun saya mencari apa yang menjadi penyebab 2 variabel tadi, ternyata terjawab bahwa ketika hal itu dikabulkan, ternyata Allah telah menunjukkan kasih sayangnya, dan ketika hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya. Rasanya hati ini puas detik ini. Saya pernah menjadi bupati, beberapa jabatan di pemerintahan saya pegang, dan saya masuk tataran nasional untuk seleksi nasional, masuk di tataran 3 besar. Tapi ketika kita melakukan suatu ikhtiar, ketika akan dieksekusi, tawarannya no lunch free, bahwa tidak ada makan siang yang gratis di dalam pemerintahan, sehingga hampir saya salah menafsirkan. Kemarin-kemarin saya menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada tempat bagi orang yang jujur. Tapi ketika saya mendengar tausiah tadi ini, luar biasa. Saya senang dan makin tegar kehidupan ini. 3 tahun saya dinonjobkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Saya mohon kepada teman-teman yang hadir di ini, inilah tausiah emas bagi saya yang rupanya terjawab. Saya dari Sulawesi yang berangkat untuk mencari jawaban-jawaban itu dari beberapa orang. Ternyata hari ini saya, alhamdulillah, terima kasih penyegaran dan tegar saya. Alhamdulillah. Bayangkan saya penemu nasional dalam satu organisasi dan sekolah tertinggi di pemerintahan sampai Kosol, bahkan sampai S3. Jawaban itu saya tidak dapat. Karena kenapa?
saya melakukan tes nasional dengan ranking yang luar biasa, tapi ketika dieksekusi kita harus memberikan sesuatu. Walaupun itu saya mampu, tapi tidak bisa saya memberikan itu, karena kalau kita membeli satu jabatan, maka itu jabatan itu akan ditolak oleh langit dan tidak akan direstui oleh bumi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, seharusnya saya ini hari ini berada di Malaysia, tetapi karena ilmu ini harus sampai kepada Bapak, maka saya sampai tertunda pulang ke sana hanya untuk menyampaikan yang Bapak cari selama 3 tahun. Gitu. Bapak pergi dari sana, saya harusnya pergi dari sini, tapi jadi ketemu. Allah tahu yang Bapak lakukan, Allah tahu isi hati Bapak, pertanyaan di hati. Ya, dari Sulawesi diatur saja ke sini. Saya yang sudah punya tiket, di-cancel tiketnya. Baru berangkat besok, Pak, karena harus jawab dulu Bapak. Sebetulnya bukan hanya Bapak, ini juga wajah-wajah banyak masalah. Tenang, Pak. Ditolak itu bisa jadi pemberian dari Allah. Dikasih dunia tidak ada harganya, Pak. Jabatan itu tidak hanya orang beriman, orang yang mengingkari juga dikasih jabatan. Jabatan itu cuma casing, tapi Bapak kalau diselamatkan dari seperti tadi itu rezeki besar. Banyak yang dikasih jabatan tapi tidak dikasih harga diri. Jabatannya juga berakhir nanti, tapi harga dirinya sudah keburu rusak. Saya dakwah sudah agak lama, Pak. Sudah lihat banyak pejabat, dan sudah lihat juga banyak pejabat yang berhenti semua. Jadi nanti Bapak kalau lihat dunia, Bapak pernah lihat karnaval anak TK, Pak? Pernah lihat? Lucu-lucu kan, Pak? Ada yang pakai baju jenderal, benar? Dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ratu. Nah, sebetulnya hidup juga kayak gitu aja, Pak, lucu-lucuan ya. Kita lihat itu tidak pernah terpesona karena tahu itu cuman anak-anak. Nah, sekarang dengan begini kita tahu cuman hamba Allah yang dikasih casing-casingan begitu. Biasa saja. Jangan ada takjub kepada dunia ini, biasa saja. Kalau sudah takjub jadi ingin soleh saja, Pak. 3 tahun non job nggak ada masalah, Pak. Allah ngasih job, ya kan? Job kita adalah mengabdi kepada Allah. Orang yang sukses itu bukan yang karirnya bagus, bukan, itu ujian. Orang yang sukses itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang paling yakin ke Allah dan paling banyak amal solehnya. Itu yang sukses tuh. Amanu wa amilus solihat. Bahagia itu milik orang takwa. Makin takwa, makin enak hidup ini. Enjoy life. Bahasa Al-Qur'annya hayatan thayyibah. Mau diapain aja bahagia, Pak. Diangkat syukur bahagia, diturunkan sabar bahagia, sehat syukur bahagia, dikasih penyakit oleh Allah sabar bahagia. Enggak ada kecuali bahagia semuanya karena yakin dan amal soleh. Terima kasih, Pak, karena Bapak harus menjawab Bapak, jadi saya kebagian di sini. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Lebih lega sekarang, Bapak? Hatinya lebih lega tidak, Pak? Alhamdulillah. Saya dari awal ingin ketemu AA sebenarnya, ingin berkonsultasi persoalan ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan kata bahasa yang luar biasa yang melegakan lahir batin saya.
ringan untuk berjalan. Bayangkan 3 tahun saya termasuk salah seorang yang berintegritas untuk membangun daerah saya, dianiaya oleh pimpinan sendiri hanya karena tidak mengikuti arahan kejahatannya. Itulah saya, padahal kalau saya bersatu sama beliau, saya akan mendapat sesuatu yang melebihi duniawinya, tapi sesudah itu ditangkap, Pak. tangkap ya. Itulah yang saya dapatkan dan alhamdulillah lega lahir batin saya. Terima kasih ya. Makasih, sama-sama Pak. Hidup ini memang harusnya lega terus. Jadi kalau ingin bahagia bukan berarti punya dunia. Bahagia itu bisa punya iman dan amal soleh, itu bahagia. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar memberikan hayatan thayyibah. Dunia mah Pak, saking tidak ada harganya jabatan itu Pak, penjahat, kafirin, zolimin, munafikin dikasih Pak, tapi keyakinan tidak dikasih. Jangan iri, jangan merasa rugi tidak dapat jabatan, justru beruntung terselamatkan. Silakan pertanyaan terakhir. Ya, ayo. Tidak ada mikrofonnya. Ya, nasibnya mungkin berbeda. Ya, silakan ngacung dari awal ya, judulnya segalanya ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai santri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama jadi santri, selama jadi jemaah, selama jadi murid, banyak hal yang Gurunda tidak ridai dari kami, banyak hal yang perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan, yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunan yang mengundang Rahman Rahimnya. Terus yang kedua, dalam kesempatan ini izinkan saya mempertanggungjawabkan amanah yang pernah Gurunda titipkan kepada kami. Tepatnya 2021 yang lalu Gurunda menitipkan wakaf Al-Quran, hadiah Al-Quran kepada kami dengan pesan Al-Quran ini harus dibaca dengan terjemahannya gitu. Dan alhamdulillah walaupun belum bisa maksimal tahun ini, alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa menunaikan amanah itu. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah izinkan juga untuk melanjutkannya, untuk bisa menghafalkan dengan sebaik-baiknya atas amin apa yang sudah Allah titipkan ini lewat Gurunda. Dan pada kesempatan ini juga mungkin sudah saatnya juga saya benar-benar memohon ridho dari Gurunda. Setelah 17 tahun ini Allah juga berkenan untuk memberi kesempatan kepada kami untuk mendapatkan beasiswa Al-Quran dulu di tahun 2007. Dan disitulah menjadi suatu hal yang sangat berarti dan sangat saya syukuri sampai saat ini. Karena di saat itulah saya mulai mengazamkan diri saya untuk benar-benar berusaha untuk berinteraksi dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Izin Allah, ada hal yang saya sangat syukuri gitu. Tidak sekedar kami mendapatkan ilmu dari Gurunda, tetapi qadarullah pada saat dikasih kesempatan untuk bisa minimal membaca, mentadaburi terjemahan dari Al-Quran ini, Allah buka banyak sekali hikmahnya gitu. Dan hikmah yang paling sangat saya syukuri adalah pada saat mengkaji tentang ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal yang relevan, sangat relevan dengan kehidupan ini, Allah ternyata juga menunjukkan visualisasi dari ayat-ayat Allah itu lewat Gurunda langsung gitu. Alhamdulillah. Misalnya ya, cukup ya udah.
Dah, terima kasih ya. Sudah cukup. Terima kasih. Kenapa jadi bengong semua? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nah, PR-nya Ramadan adalah bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca dan menghafal, tapi bulan Ramadan bulan memahami Al-Quran dan bulan berusaha mengamalkannya. Kalau membaca dapat pahala kebaikan, kalau memahami dapat hidayah. Jadi usahakan khatam terjemahnya juga. Setuju? Nikmat sehari baca 1 juz Al-Qur'annya, 1 juz terjemahnya juga. Jadi 30 hari nanti khatam. Bapak Ibu akan merasakan kenikmatan lebih berinteraksi dengan Al-Quran kalau kita lebih paham, lebih seru, lebih mengerti dan lebih menggugah diri kita. Membaca Al-Quran tanpa paham saja sudah berpahala, tapi kalau dengan paham akan ada cahaya. Pastikan khatam terjemahnya juga ya. Makin sering khatam Quran dengan terjemahnya, yakin berbeda. Terima kasih. Ada santri baru ya? Oh iya. Karena santri lama pasti tidak berani ngobrol. Santri baru malah nanya, itu siapa? Kata yang lagi banyak bicara. Ya, Ramadan tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh mudah jengkel. Pokoknya selain memperbanyak kebaikan, kurangi bocorannya. Jangan seperti ember, terus kita masuki air yang banyak, tapi di bawahnya bocornya tidak ditutup. Bocornya amal biasanya dari mata, telinga, mulut, tentu saja hati ya. Makanya jaga pandangan, jaga pendengaran kecuali yang baik, dan kurangi bicara kecuali yakin niatnya benar, yang disampaikannya benar dan manfaat. Niat, isi, efek. Kalau yakin benar, bunyi mulut kita. Kalau tidak yakin, diam saja. Lebih baik istighfar, salawat, zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang menatap, maha mendengar, maha dekat. Wahai yang mengatur segala-galanya, yang menciptakan diri-diri kami, yang menggenggam diri kami setiap saat. Wahai yang menguasai setiap takdir, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hikmah di balik setiap kejadian dan curahkan rahmat kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kepada kami ridhomu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk padamu. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Wa amalan sholihan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar pembersih kami dari segala dosa dan aib. Cegahlah kami dari segala perbuatan maksiat. Sehalus apapun, jauhkan kami dari perbuatan dosa. Lindungi kami ya Allah dari siapapun yang hendak menzolimi kami. Allah ya Karim, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakhiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ya Rabb. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga dan melindungi, memeliharanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Allahumma arzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran-Mu ya Rabb. Jadikan Quran menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi cahaya bagi kami. Ingatkan kami ya Allah jikalau kami lupa. Ajari kami dengan Al-Quran-Mu jikalau kami jahil. Rizkikan kepada kami ya Allah untuk bisa tilawah Quran-Mu malam dan siang. Jadikan Quran menjadi hujah. Ya Allah, indahkan kami bizinatil Quran, dengan keindahan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Angkat derajat kami dengan derajat Al-Quran. Masukkan kami ke surga-Mu dengan wasilah Al-Quran, dengan syafaat Quran. Dan lindungi kami dari bala dunia dan azab akhirat dengan kehormatan Quran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak seperti yang dicontohkan Rasulullah, akhlak Al-Quran. Subhanallah.